Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian homepage, bagian Maximum Gym. Pada bagian ini ada import data ya, seperti ini. Kalau import data itu dilakukan dari berbagai library yang digunakan aplikasi React digunakan sebagai dasar untuk membangun komponen, sedangkan useState, effectState, dan useRef digunakan untuk mengelola state, life cycle, serta referensi ke Elementum. FrameMotion digunakan untuk membuat animasi berbasis React seperti transisi dan efek masuk, sementara Anime.js digunakan untuk animasi tambahan yang berbasis scroll, dan itu ada Supabase buat backend-nya dan juga untuk data secara real time. Dan juga ada API setting dan lain-lain di sini. Selanjutnya ada bagian state management. Jadi di sini bagian ini digunakan untuk menyimpan data utama yang ditampilkan di halaman. Jadi nanti di bagian homepage-nya akan ada bagian seperti ini. Ini nanti diambilnya dari database yang di situ melalui state management. Terus yang selanjutnya ada bagian fetch data. Bagian ini digunakan untuk mengambil data dari Supabase ketika komponen pertama kali di-render. Jadi data diambil dari 3 label, yaitu facility, trainer, dan juga class schedule atau jadwal kelas. Pada bagian jadwal dilakukan juga pengambilan data realistis dari table classes untuk mendapatkan informasi tambahan seperti nama kelas, icon, dan gambar. Setelah data berhasil diambil, data disimpan dalam state masing-masing dan juga dapat ditampilkan di halaman homepage seperti yang di sini. Untuk yang pertama, saya jelaskan bagian front end-nya dulu ya. Yang bagian tampilannya, yang pertama ada hero section. Di sini kita menggunakan komponen dari FrameMotion untuk memberikan efek animasi pada teks, dan juga data button kita juga diberikan animasi juga. Terus juga ada efek fade in, terus juga biar diberikan efek-efek seperti itu biar ini itu lebih menarik dan juga interaktif. Dan jika di refresh pun akan ada seperti ini, jadi kelihatan lebih premium gitu. Yang selanjutnya ada feature section. Bagian sini itu mengapa memilih Maximum Gym ya. Ini juga dibikinnya pakai array gitu. Ini berhubung ada 4 jadi nggak bisa dibagi. Kalau misal lebih jadi setiap itu juga diberikan animasi frame motion kayak misal kayak gini. Jadi ada seperti hover gitu. Terus selanjutnya ada bagian fasilitas seperti ini. Kalau fasilitas ini dibikin dalam bentuk list, terus juga tampilannya secara horizontal. Setiap item memiliki event on click yang akan mengubah state select facility. Kayak misal gini nih. Kayak gini, ntar dia bagian sini dia akan menampilkan fasilitas yang diklik secara lebih lengkap lagi seperti itu. Terus selanjutnya bagian ini juga menampilkan detail fasilitas seperti nama, deskripsi tanpa perlu memindah halaman. Jadi masih dalam satu page ini, dan juga setiap 3 detik sekali akan bergeser fasilitasnya seperti ini. Terus yang selanjutnya ada trainer section. Bagian trainer nanti di sini itu menampilkan trainer dari database yang ada di Supabase untuk bagian profiling aja. Jadi kalau misalnya kita scroll lagi seperti ini, terus scroll nanti dia akan otomatis berpindah seperti itu. Terus selanjutnya ada di bagian schedule. Bagian sini itu ada menampilkan data jadwal dari Senin sampai Minggu. Misal kayak di sini belum ada jadwal nih, tapi di hari Selasa ada jadwal di sini gitu. Terus yang selanjutnya ada bagian footer. Footer juga menampilkan hal-hal yang penting tapi sedikit ya, seperti kontak ataupun sosial media gitu. Nah, secara keseluruhan halaman ini itu menggabungkan berbagai konsep modern dalam pengembangan web seperti React untuk komponen, Supabase untuk data yang dinamis, serta FrameMotion dan animasi JS untuk animasinya. Dengan kombinasi tersebut, aplikasi jadi lebih interaktif, responsif, dan juga mudah dikembangkan ke depannya karena database-nya juga lebih fleksibel seperti itu. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan ke teman saya untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasang Afra dengan NIM 24030400024. Kali ini saya akan menjelaskan untuk halaman kelas atau fitur pencarian kelas di Maximum Gym.
Kemudian halaman ini juga dirancang agar member bisa melihat daftar latihan yang tersedia dengan visual yang menarik ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fitur. Yang pertama, kita bisa melihat grade class card. Setiap kartu kelas menampilkan yang pertama itu ada visual latihan menggunakan gambar yang berkualitas untuk memberikan kesan yang profesional. Kemudian ada kategori dan intensitas. Member bisa langsung tahu apakah kelas ini untuk pemula atau tingkat lanjut melalui label intensity atau duration di setiap kartunya. Kemudian animasi. Animasi kami menggunakan library motion atau React agar saat halaman dimuat muncul efek fade in dan scale yang halus, dan juga memberikan pengalaman untuk pengguna yang modern. Kemudian penjelasan fitur interaktivitas ya. Ketika salah satu kelas diklik, aplikasi tidak berpindah halaman melainkan membuka sebuah modal view, dan di sini detail lebih dalam untuk ditampilkan. Kemudian integrasi database, kami menarik data deskripsi dan jadwal secara real time dari Supabase, database yang kami gunakan. Kemudian smart scheduling, sistem secara otomatis mengurutkan jadwal berdasarkan urutan hari, Senin sampai Minggu, dan jam mulai, sehingga member tidak bingung untuk membaca jadwalnya. Kemudian ada fitur unggulan direct booking atau integrasi WhatsApp. Fitur yang paling krusial di sini adalah sistem booking via WhatsApp. Kami membuat fungsi build message, jadi ketika member mengklik tombol booking pada jam tertentu, website akan otomatis membuka WhatsApp dengan pesan teks yang sudah terisi otomatis. Contohnya, halo, saya ingin booking kelas Zumba pada hari Selasa jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Ini juga mempermudah admin dalam mendata dan mempercepat proses konversi dari sekedar melihat menjadi mendaftar kelas. Kemudian yang terakhir, error handling dan empty states. Terakhir di sini kami juga memperlihatkan detail kecil. Jika admin belum memasukkan jadwal atau kelas sedang kosong, sistem akan menampilkan empty state atau pesan kelas belum tersedia secara otomatis agar tampilan tidak rusak atau error. Demikian penjelasan saya mengenai kelas. Terima kasih. Untuk selanjutnya di halaman trainer ini, untuk halaman trainer ini akan menampilkan daftar pelatih profesional yang ada di gym maksimum gym. Nah, setiap trainer akan ditampilkan dalam bentuk card. Nah, di card ini ada berupa informasi seperti foto, nama trainer, dan spesialisnya apa. Nah, dengan adanya card ini akan memudahkan para pengguna untuk memilih dan mengenali trainer yang mereka butuhkan. Nah, di dalam card ini ada fitur kayak neon. Nah, zoom out dan saat dipencet, pilih salah satu trainer yang akan menunjukkan data nama trainernya, tentang trainernya apa, dan spesialisnya apa. Nah, di sini ada bagian WA-nya akan menyambung kepada admin untuk konsultasi tentang trainernya. Nah, untuk bagian responsifnya, di sini akan menyesuaikan dengan mobile masing-masing atau device-nya masing-masing seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, dengan adanya halaman ini pengguna tidak hanya melihat daftar trainer, tapi juga bisa memilih trainer secara profesional dan interaktif sesuai kebutuhan mereka. Nah, untuk bagian codingnya, nah, di bagian atas ini menggunakan import React.
Impores ini untuk membuat komponen motion dan frame motion untuk animasi. Nah, serta beberapa komponen dan icon yang digunakan dalam tampilan. Lanjut kita ke bagian tipe data. Nah, di sini kita menggunakan interface trainer ya, yang berfungsi untuk menstruktur data trainer seperti ID, nama, spesialis, bio, dan lain-lain. Nah, dengan adanya interface ini, data menjadi lebih struktur dan mudah dikelola ya. Nah, sekarang untuk masuk ke factionnya, di sini ada cons setting, trainer, aktif kategori, dan select trainer. Untuk trainer sendiri di sini untuk menyimpan data trainernya. Dan untuk aktif kategori di sini untuk filter kategori, dan select trainer itu untuk menyimpan trainer yang dipilih. Nah, stat ini menggunakan OC stat agar tampilan bisa berubah secara dinamis. Untuk mengambil data trainer saya menggunakan USEFX. Nah, yang akan dijalankan saat halaman pertama kali dibuka. Nah, di dalam terdapat fungsi ANSI yang mengambil data dari database menggunakan Supabase dengan perintah select dan diurutkan berdasarkan ID. Data yang didapatkan kemudian disimpan ke dalam stat trainer. Dengan alur ini data trainer dapat ditampilkan secara otomatis dari database dan bisa diinteraksi oleh pengguna melalui tampilan yang sudah dibuat. Untuk bagian pricing saya persilakan untuk rekan tim kami. Di bagian kali ini saya akan menjelaskan tampilan fitur pricing pada website Maximum Gym. Pada halaman ini pengguna langsung disambut dengan judul price list yang dibuat besar dan jelas sehingga bisa langsung menarik perhatian. Di bawahnya juga terdapat informasi tambahan seperti biaya pendaftaran supaya pengguna bisa langsung mendapatkan gambaran tanpa harus mencari informasi lagi. Selanjutnya di bagian atas terdapat fitur tab kategori, yaitu member bulanan, promo, dan visit atau harian. Dengan adanya tab ini, pengguna bisa dengan mudah berpindah antar jenis paket tanpa perlu scroll panjang. Perpindahannya juga dilengkapi dengan animasi sehingga terasa lebih halus dan modern. Di setiap kategori ditampilkan beberapa pilihan paket seperti individu, couple, dan corporate. Setiap paket menampilkan informasi penting seperti nama paket, harga, dan keterangan durasi. Ketika salah satu paket dipilih, tampilannya akan langsung berubah menjadi lebih menonjol, serta terdapat indikator bahwa paket tersebut sedang dipilih. Hal ini membantu pengguna agar lebih fokus pada pilihan mereka. Selanjutnya di bagian bawah terdapat ringkasan harga utama, di mana harga ditampilkan lebih besar, dengan efek animasi naik atau count up, sehingga terlihat lebih menarik dan interaktif. Informasi paket yang dipilih juga ditampilkan secara jelas di bagian ini. Kemudian tersedia tombol aksi seperti join sekarang dan daftar dan bayar yang langsung terhubung ke WhatsApp. Hal ini memudahkan pengguna untuk langsung melakukan pendaftaran tanpa proses yang rumit. Selain itu, terdapat fitur tambahan yaitu personal trainer. Pada bagian ini, pengguna dapat melihat daftar trainer dalam bentuk carousel 3D interaktif. Pengguna bisa menggeser ke kiri atau ke kanan untuk memilih trainer
dan trainer yang dipilih akan tampil lebih fokus dengan efek zoom dan rotasinya. Ketika trainer dipilih, akan ditampilkan informasi seperti nama, spesialisasi, serta harga sesi latihan, sehingga pengguna dapat mempertimbangkan pilihan mereka dengan lebih mudah. Secara keseluruhan, tampilan pricing ini dirancang agar sederhana, interaktif, dan mudah digunakan sehingga pengguna dapat dengan cepat memilih paket dan langsung melakukan pendaftaran. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada bagian kontak. Bagian sini. Jadi yang pertama itu ada import dan setup di sini. Jadi ini itu bagian import sebagai dependensi yang dibutuhkan untuk halaman kontak, dan React digunakan sebagai dasar komponen, sedangkan UseState digunakan untuk mengelola input seperti nama, pesan, dan juga ada FrameMotion digunakan untuk memberikan aplikasi login. Terus ada komponen card dan button yang digunakan untuk komponen reusable untuk menjaga konsistensi desain, dan itu icon dari site juga digunakan untuk memperjelas informasi kontak seperti telepon, alamat, dan email lain-lain. Terus selanjutnya ada bagian state management. Di bagian sini digunakan untuk menyimpan input dari user pada form kotak. State nama digunakan untuk menyimpan nama pengguna, sedangkan message digunakan untuk menyimpan isi pesan atau saran. Setiap perubahan pada input akan langsung memperbarui state melalui fungsi setter. Pendekatan ini juga mengikuti konsep controller komponen pada React sehingga data form dapat dikontrol sebelumnya oleh state. Terus yang selanjutnya ada handle submit WhatsApp integration. Di bagian sini submit. Jadi nanti di sini tuh pesannya bisa di-customize sesuai keinginan kita, dan juga mencegah reload menggunakan prevent default. Kemudian dilakukan validasi sederhana untuk memastikan nama pesan tidak kosong. Setelah itu pesan akan diformat jadi teks rapi dan encode menggunakan encode query komponen di sini. Selanjutnya, aplikasi akan membuka WhatsApp menggunakan API WA dengan membawa pesan yang sudah dibuat. Dengan cara ini user dapat langsung mengirim pesan tanpa membuat sistem backend khusus untuk kontaknya. Terus untuk selanjutnya di bagian tampilannya seperti ini. Untuk tampilannya seperti ini. Bagian kontak. Nah, dia ada bagian header. Bagian header ini buat halaman ya. Di header ini ada efek animasi masuk dari atas gitu. Kalau misal refresh, lalu ada kontak, info. Ya di sini ada alamat, email, dan nomor teleponnya, isinya data-data dari maksimum SIM-nya sendiri itu. Lalu ada Google Map di sini disertakan. Jadi kalau misal orang lihat kontak itu bisa lihat Maps-nya ada di mana gitu. Jadi kan di sini ada info alamat, dari sini ada info dari Google Maps-nya, jadi bisa lebih akurat. Yang selanjutnya ada kontak form. Nah, di sini tuh untuk mengirim pesan atau saran ya dari usernya. Nanti kalau misal kita ketikin nama admin, nanti kita kayak sarannya kurang murah misal. Kita tinggal klik pesan, dia otomatis seperti ini. Kalau kayak admin pesannya kurang murah gitu. Jadi bisa langsung masuk ke WA dari adminnya gitu. Terus ada selanjutnya untuk keseluruhan konten ini dianggap mempermudah komunikasi ya, antara user dan juga admin, dan juga untuk memberikan informasi seputar kontak untuk para usernya gitu. Jadi mereka tuh bisa mengetahui info lebih lanjut dan juga bisa memberikan saran-saran ketika mereka ada di sana mungkin kurang puas dengan fasilitasnya atau apa, bisa tinggalkan saran atau kritik di sini gitu. Mungkin itu saja bagian kontak. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya satunya lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinanda Uki. Hari ini saya akan mendemonstrasikan sistem dapur utama dari Maximum Gym, yaitu admin dashboard.
Saya akan membedahnya dari segi fitur dan bagaimana struktur kodenya disusun. Pertama, mari kita mulai dari gerbang utama sistem autentifikasi. Admin dashboard ini dilindungi ketat oleh Supabase Auth. Jika ada yang mencoba masuk tanpa email dan password yang sah, sistem akan menolak dengan kode error dan memblokir akses ke halaman dalam. Hanya admin resmi yang bisa menembus masuk. Pusat kendali utama, admin overview. Begitu berhasil login, kita langsung disambut oleh halaman admin overview. Halaman ini berfungsi sebagai mata elang preview bagi pengelola gym. Di bagian atas, sistem langsung menghitung dan merekap total data secara real-time. Dari database, ada 4 fasilitas, 5 kelas, 4 trainers, dan 8 paket pricing. Di bawahnya, admin bisa memantau jadwal kelas terdekat dan daftar trainer yang sedang aktif. Semua data ini ditarik langsung dari Supabase tanpa delay. Modul fungsi admin. Kalau kalian perhatikan di struktur kode sebelah kanan, di dalam folder src, page, admin, kami sudah memecahkan fungsi-fungsi admin ini ke dalam file yang spesifik Raffi. Ada admin fasilitas khusus untuk menambah atau menghapus alat gym, ada admin kelas dan admin schedule untuk mengatur jadwal senam atau angkat beban, dan ada admin trainer untuk mengelola struktur data instruktur. Semua halaman tersebut dibungkus oleh satu file bernama admin layout. File inilah yang bertugas memunculkan menu sidebar merah sebelah kiri, sehingga admin bisa berpindah-pindah antar fitur dengan sangat mulus tanpa loading halaman sama sekali. Setiap fitur di dalam modul ini sudah dilengkapi dengan sistem growth, create, read, update, delete. Jadi admin bisa leluasa mengubah teks, harga, hingga foto langsung dari web. Dan perubahannya akan seketika muncul di halaman publik pengunjung. Intinya, aplikasi Maximum Gym ini bukan cuma web statis, tapi sebuah sistem manajemen penuh yang aman, terstruktur, rapi, dan sangat mudah digunakan oleh admin. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.